Biar pagi hari ini semua bersuka cita, katakan amin. Saya mau lihat lambaian tangan anak Tuhan sebelum kita memuji Tuhan dengan lebih dahsyat. Kita mau lompat sampai 3 kali sambil serukan haleluya. Yang mau katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria. Mari kami, setiap kami memenari, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Boleh lambaikan tangannya, 1, 2, 3. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, sorakan haleluya. Katakan, come on. Kami datang bawa pujian, come on. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi, katakan, come on. Satukan suara, yes. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sambil lompat, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya segalanya. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Siapa yang percaya Tuhan Allah yang besar, Dia dahsyat atas hidupmu, katakan amin. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you, yes. We give you glory. Katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan ya. Gloria, Gloria. Yes. Katakan ke kanan kirinya, tetap semangat memuji Tuhan. Coba lihat wajahnya. Kalau saya lihat dan perhatikan dari depan ini, wajahnya itu masih agak-agak lain. Coba katakan ke kanan kirinya lagi, semangat dong, bilang. Ajaib Kau Tuhan. Yeay. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Saudaraku yang online juga sama-sama bersemangat memuji Tuhan, katakan, iya, 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 iya.
dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak siap-siap melompat. One, two, three, go. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamat. Panggil Dia Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu ya Aba, ya seluruh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? One, two, three, come on. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa pemerintah. Yesus, sebab Engkau adalah Raja mulia Tuhan. Haleluya. Wow. Yes, Lord. Biar surga dan bumi menyembah hanya satu pribadi nama, itulah Yesus Kristus. Katakan amin. Ajaib Kau Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala IFLC Palangkaraya mana? Come on. Kau sumberkan layak memerintah. Yesus, ajaib Kau Tuhan. Jump. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi terakhir katakan, Raja mulia. One, two, three, go. Raja mulia. Haleluya. Sebelum duduk katakan ke depan, belakang, kanan, kiri, katakan, ayo lebih lagi ikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya, ada tidak? Wow, itu tepuk tangan dulu dong. Wow, ada lagi? Selamat datang Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk Tuhan, yang ditujukan untuk pembangunan dan untuk Natal. Kasih yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, katakan amin. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menabur pagi ini Tuhan. Mari kuduskan setiap persembahan kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Mari jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu katakan, come on. Berkali-kali berkali dalam rasa sakit, katakan Yesus setia saudara. Katakan kembali, berkali-kali Kau, Dia yang selalu menolong hidupku dan hidup saudara. Berkali-kali Kau dalam lembah gelap. Katakan Yesus setia. Boleh tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pujian ini meskipun doaku tak terjawab. Kami undang kita semua bangkit berdiri saudaraku. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Kau berkati dalam nama Yesus. Dalam rasa Pengurapan Allah turun atas diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Segala berkat mengalir atas. Diberkati Kau dalam nama Yesus. Diberkati Kau dalam nama Yesus. Berkali-kali Kau menolongku, di dalam rasa sakit Engkau ada,
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan di dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya bahwa Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Bila di perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa, kami mau sujud menyembah-Mu, rendahkan diri untuk selalu menyembah-Mu. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diri, ku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian agunglah nama-Mu. Yesus Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesus Hamasia, Yesuslah Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian agunglah nama-Mu. Yesus Hamasia, Yesuslah Tuhan.
aku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain daripada kami hidup menyenangkan-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian. Agunglah nama-Mu. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali saudara. Shalom sama bagi semua. Ada sukacita, amin. Saya percaya pagi hari ini lawatan Tuhan sedang terjadi, katakan amin. Dari awal kita bilang shalom, di awal opening pembukaan Tuhan sudah bekerja, katakan amin. Saudara, kita mau baca firman Tuhan. Saya mau berbagi firman Tuhan pada saudara. Kita mau renungkan, kita mau resapi, bahkan kita mau meresponnya. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes 2 ayat yang ke-23 dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Katakan, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayat ini berkata, saudara, ini sangat ayat yang luar biasa. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam nama Tuhan. Dahsyat banget ya. Seperti KKR, ya, banyak orang datang dan banyak orang percaya. Pasti saya percaya malaikat surga pasti bersorak-sorai. Karena kata firman, satu orang bertobat maka malaikat di surga bersorak-sorai. Karena apa saudara? Tuhan lebih menyukai orang bertobat daripada orang sembuh. Ya kan? Nah, dan sementara Yesus di Yerusalem di hari Paskah, banyak orang percaya karena namanya. Karena apa? Banyak orang melihat mukjizat, marifat, kesembuhan terjadi. Ini sampai hari yang terjadi, gak cuma hari Paskah, ibadah raya saja banyak orang sembuh kan? Saudara menyembah Tuhan, orang sembuh.
Luar biasa, ini terjadi di mana-mana. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, ini tetap terjadi. Kalau Anda boleh sembuh, Anda boleh pelayanan, Anda boleh luar biasa, karunia-Nya dahsyat, ya, bahkan bisa bermarifat dengan dengar suara Tuhan. Bahkan saudara boleh bangga sedikit lah ya, ada lebih unggul daripada orang-orang Kristen yang lain. Anda boleh bangga. Anda bahkan lebih bangga lagi dipakai Tuhan dengan segala mungkin kelemahanmu, kebodohan saudara. Anda boleh dipakai Tuhan, mungkin cuma senyum-senyum, shalom, shalom, shalom. Wih, banyak orang yang senyummu kata senyummu indah banget buat pagi hari ini. Ya kan? Bahkan mungkin Anda bisa bernyanyi, Anda bernyanyi malaikat langsung jatuh saudara, kepleset. Siapa yang lagi menyembah? Ya kan? Betul? Baru senyum aja malaikat langsung terpesona jatuh cinta. Keren. Ini bisa terjadi oleh semua orang. Kenapa? Tanda-tanda yang Tuhan adakan. Dahsyat. Tetapi saudara. Lihat yang ke-24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? 23 baca. Karena ia mengenal mereka semua. Pasti Anda syok ya. Di ayat 23, wah Anda bisa bangga, bisa melihat yang lain gak bisa melihat Tuhan lewat. Anda bisa melihat Tuhan lewat melayang-melayang. Ada loh orang selalu berhalusinasi. Saya melihat Yesus melayang-melayang. Naik kereta kuda itu mak lampir. Saya melihat ada 2 kereta kuda. Warnanya putih. Itu penunggu Ratu Selatan. Yesus gak kurang kerjaan naik kereta kuda ting-teng. Nah, terlalu murahan. Yesus gak pernah niru-niru seperti sinetron-sinetron. Amin. Saya melihat Tuhan turun dari surga. Putri yang cantik itu film. Saya gak menyanggah saudara, tapi Alkitab gak bicara begitu saudara. Dan Tuhan gak mungkin neko-neko bikin acara mendadak yang Tuhan tidak pernah lakukan. Ini saudara. Ya, saya bilang Kristen terlalu sinetron. Anda mungkin seorang pendoa ya. Selain pendoa di gereja, ngeroh di gereja, tapi juga ngeroh nonton sinetron. Jadi komben. Jadi ada namanya kombinasi antara imajinasi dengan alam roh. Hati-hati saudara ya. Amin. Haleluya. Pada hari Paskah banyak orang percayakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semua. Karena apa? Ia mengenal semua yang bertobat. Ada kalanya ya saudara, yang kita pandang cakap, hebat, penuh karunia. Itu pasti asumsi orang ini pasti dipakai Tuhan. Ya kan? Tapi ada kalanya orang yang tidak dipandang mata, sepertinya aduh rusak hidupnya, aduh hidupnya gak jelas, broken home, broken apa lagi. Pokoknya hidupnya semua anak pungut, anak sampah, anak di luar nikah, macam-macam. Tapi Tuhan lebih percaya daripada orang yang pakai dasi saudara. Serius. Kalau Anda lihat dalam 1-16 ayat yang ke-7. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat dengan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Di ayat yang ke-6. Waktu Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di depan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Seringkali manusia melihat, ini pasti orang yang dipakai Tuhan. Iya, semua orang bisa dipakai Tuhan. Tapi enggak semua orang dipercaya oleh Tuhan. Saudara mau pilih mana? Dipakai Tuhan atau dipercaya Tuhan? Amin. Jangan senyum-senyum saudara. Anda dia mau dipakai Tuhan apa dipercaya Tuhan?
bingung kan? Pak, kata gereja Pak, kata pengkhotbah dipakai Tuhan Pak. Supaya hidup menyenangkan Tuhan. Kok Pak Thomas bilang pilih mana? Dipercaya atau dipakai Tuhan? Apa bedanya? Beda banget. Orang yang dipercaya Tuhan pasti melakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu dipercaya. Saya mau tanya, Saul kurang apa pelayanannya? Diangkat jadi raja kan? Kurang apa? Tapi Tuhan gak percaya. Jadilah orang Kristen yang dipercaya Tuhan. Ini penting saudara. Kalau bandingkan di ayat yang kenapa saudara ya? Kita buka kembali Yohanes 2. Sebentar saya buka dulu ayatnya. Kalau Anda perhatikan dari ayat yang, katakan ayat yang ke 18, 24 ya. Kita lihat ayatnya ke 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kenapa banyak orang kenapa Yesus gak percaya? Kalau poin konteks ini, karena Tuhan tahu mereka bertobat karena situasi. Misalnya nih, kamu merokok nih. Pasti bertobat. Kenapa? Takut mati. Takut sial. Tapi setelah sembuh, ya Pak ya. Coba kalau kamu bangkrut. Langsung. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Setelah Tuhan pulihkan. Kayak iseng-iseng Pak Thomas. Banyak orang bertobat karena situasional. Karena kondisi. Anda mau mengakui atau tidak, ini kenyataan. Kenapa di bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Duduk di mana? Duduk di gereja. Ada money changer. Ada kebun binatang di situ. Jual beli. Ini perumpamaan saudara. Bukan berarti di gereja ini ada sapi, kambing, domba dan lembu. No, ini perumpamaan. Apa kambing domba? Jemaat. Ada orang transaksi jemaat. Merasa kalau saya yang pelayanan, jemaat yang datang transaksional. Ya kan? Kalau bukan saya Pak, ini malah rame Pak, saya penginjilan. Saya Pak. Saudara, Tuhan Maha tahu loh. Kamu menyembah cengkang-cengking sampai jidat hitam, berpuasa 5 hari sampai 5 hari 7 malam. Tuhan kenal loh siapa kita. Kata amin. Ini loh. Jadi kenapa Tuhan gak percayakan dirinya kepada mereka yang bertobat? Ini loh, pertama poinnya adalah karena banyak penjual kambing domba, merpati, pendengar uang. Ada yang jual beli karunia. Kalau pelayanan maunya ada PK-nya, punya budget PK. Kalau PK 1 juta ya 10 menit khotbah selesai lah. Kemarin saya bercanda sama sahabat sini. Pak Thomas, doain rumah saya ya. Oh boleh. Di daerah mana? Daerah Puri. Oh Puri kan di Jakarta daerah elit kan. Oke, saya siap doain. Tapi nanti harga nilai doa saya sesuai dengan harga NJOP ya. Berapa meter yang saya doain, itu PK saya. Kalau Puri NJOP ya sekitar 10 juta lah. Kali berapa meter itu. Itu yang PK bayangkan kepada saya. Ini bercanda saudara ya. Kaget,
Kalau gitu saya nggak mau Pak Thomas, sudah nggak usah. Mahal salahnya situ. Banyak orang transaksi. Kedua, banyak orang bertobat karena keadaan. Apa buktinya? Ayat 18 dulu. Kembali ke ayat 18. Ayat yang ke 23. Selama hari Paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Karena istri pertama udah marah-marah karena bogem sama istri pertama. Udah saya tobat Pak. Bogemannya istriku mantep Pak. Berapa tahun kemudian istriku lagi. Kenapa? Enggak ketahuan. Ini saudara. Tahu gak? Ada penyakit yang bahaya melebihi kanker dan HIV. Apa? Menipu saat teduh. Hati-hati ini. Ini perkara simpel saudara. Orang yang tidak pernah saat teduh dengan benar, orang itu pasti sombong. Kenapa? Orang yang suka saat teduh pasti orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serius tuh. Karena apa? Dia merasa gak bisa hidup tanpa Tuhan kan. Yuk dengan asik-asiknya bangun tidur langsung get out pergi ke warung buka warung cuma dalam nama Yesus aku cipret-cipret diberkatilah. Sama gak dengan ini ayat? Sama. Anda bangun tidur langsung ke kamar mandi pelayanan. Ini orang sombong. Orang sombong. Orang sombong. Orang sombong. Tapi sudah tahu dia nggak pernah melakukannya dengan tenang dia menipu Tuhan. Hati-hati, orang tipe ini ada tipe orang yang tidak mungkin masuk ke surga. Makanya Tuhan nggak akan percaya. Yang paham katakan. Makanya kenapa Tuhan banyak tidak mempercayakan berkatnya. Mempercayakan sesuatu kepada kita. Jangan-jangan seorang penipu di mata Tuhan. Anda bisa dengan tenangnya loh bangun tidur langsung ke toko cipret-cipretnya urapan dalam Yesus. Emang betul. Tanda-tanda ini akan terjadi bagi nama Yesus. Hanya cipret-cipret pun Tuhan bisa kabulkan kan. Pertanyaannya apakah Tuhan selanjutnya mempercayakan segala sesuatu kepadamu? Belum tentu. Makanya kamu cengkang-cengking berdoa, minta sama Tuhan doa, minta Tuhan macam-macam berkat yang lebih Tuhan gak kasih. Karena Jesus not believe in you. Bisa gak setan memberkati? Setan bisa memberkati doamu. Jangan. Karena setan mendengar, apalagi doa kamu pakai bahasa Indonesia. Gak pakai bahasa roh, iblis dengar, iblis kabulkan. Kalau ada orang gak dekat sama Tuhan, setelah doa dikabulkan, itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Bisa begini. Pak, saya nanti habis pulang nih, mau makan nasi ayam. Semua dengar gak? Yuk bisa gak kasih saya makan? Bisa gak? Tanpa saya minta. Jawab dulu. Misalnya Pak Erson, saya pakai di ngomongnya. Nanti habis ini saya mau makan di nasi ayam Cianjur. Semua tahu gak? Habis ini saya makan, kamu tahu gak? Jawab saya kayak orang kelaparan dong. Saya tahu kamu lapar. Sama. Pak Erson, habis ini saya mau makan di ayam Cianjur. Semua orang tahu gak? Iblis tahu gak? Oke. Iblis bisa sediakan saya makan gak? Bisa. Sekarang jemaat First Love di Palangkaraya harus cerdas. Yuk doa. Tuhan, berkatilah warung makanku. Berkatilah usahaku Tuhan. Tuhan bilang belum waktunya. Kenapa Tuhan gak jawab? Karena Tuhan belum percaya. Karena Tuhan tahu harta yang akan kamu terima akan dihabiskan.
Iblis kan sang penggoda. Iblis langsung siapkan sesuatunya yang berkedok dalam nama Yesus, tapi bukan Tuhan yang kasih. Akhirnya kamu sudah jelas kamu sama Tuhan gak jelas hubungannya, kok bisa diberkati? Itu gak mungkin. Pasti ada oknum lain. Seperti orang tua menipu anak-anak sinterklas kasih kado. Ada sinterklas kasih kado, ini persis kado yang aku mau. Itu yang kasih sinterklas itu orang tuamu. Tapi anak-anak tahu siapa? Selain sinterklas Tuhan Yesus yang kasih kan? Betul? Itu. Tapi tahu nggak dalangnya siapa? Orang tua. Yang tadi nggak tahu sekarang bertobat, katakan amin. Jadi iblis bisa nggak merekayasa keadaan? Bisa. Ini kok misalnya tambah kecil Pak? Ya, iblis bisa nggak merekayasa? Bisa. Kenapa? Kamu nggak punya hubungan yang jelas dengan Tuhan kok ngaku-ngaku penuh Roh Kudus. Saya pernah sekamar ya sama anak Tuhan yang pelayanan. Saya kan perhatiin bangun tidur, udah kesiangan, mandi perangkat sama saya. Terus main musik sama saya. Pantas ini manusia yang hidup ini gak pernah peka akan Tuhan. Karena model begini. Terus dia bertahan terus dengan kebohongan-kebohongan. Bertahan terus dengan penipuan-penipuan. Lama-lama Tuhan makin benci gak? Jawab. Tuhan makin benci, makanya di ayat selanjutnya 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal. Ini ayat dalam banget saudara. Ini ayat pegangan saya saudara. Buat apa saya hebat di mimbar begini, bisa nyembuhin banyak orang, bisa bikin orang takjub dengan firman yang saya katakan, tapi Tuhan sendiri gak percaya sama saya. Saya gak mau sebodoh itu saudara. Saya gak mau sebodoh ini saudara. Banyak orang kejar pelayanan, kejar pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan gak percaya. Makanya di ayat yang pembukaannya, Yesus menyucikan bait Allah. Yang ke-15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja dibalikkan. Ada suatu saat nanti ya, sepertinya Tuhan akan marah dengan kita dengan segala tipu-tipunya kita. Serius. Saya rindu Anda menjadi jemaat yang jujur dengan Tuhan. Anda mau jujur dengan Tuhan? Jangan jadi orang yang sosok rohani atau terlalu rohani padahal Tuhan kenal siapa kita. Tuhan kenal kualitas. Anda perhatikan baik-baik ya. Waktu Simon Petrus berkata, ya Tuhan, Lukas bab itu, aku mengasihimu. Tapi sebelum ayam berkokok berapa? 3 kali kamu akan menyangkal aku supaya 3 kali. Yesus tahu. Kenapa Yesus tidur di atas kapal bersama Simon Petrus dan murid-muridnya. Setelah ada badai, Yesus malah makin tidur, makin ngorok. Karena Yesus tahu kualitasnya mereka itu bohong semua. Amin. Saya bersyukur ya, saya mantan bejat, mantan mafia, mantan semua hal yang jahat. Termasuk tipu-tipu saudara. Jadi kalau saya lihat ada orang nipu-nipu saudara, ini baru kelas kakap ini nipu-nipunya. Ya kan? Haleluya. Kita mau belajar naik level satu step. Amin. Jadilah orang dipercaya Tuhan.
Amin. Jadilah pribadi yang dipercaya Tuhan. Kalau pribadi mempercayai Tuhan itu biasa. Jadikan pribadi di mana Tuhan mempercayakan hidupnya Tuhan kepada hidupmu. Ini yang sulit. Mari kita belajar dari perkara-perkara yang kecil dan sepele. Kehidupanmu sehari-hari. Saya pernah punya satu kesaksian. Saya pernah ngetes anak rohani saya. Nak, tolong dong belikan ini. Saya kasih uang 50.000. Saya hitung kembalinya. Oh, ini kurang 10.000. Saya diam aja. 2 kali saya tes lagi. Saya kasih itu. Nggak kembali malah. Alasannya lupa. Saya diam, saya tetap diam. Yang ketiga kali ya saya tegur. Kamu pikir kamu kasih saya kembali begini, saya nggak ngitung. Sepertinya saya cuma terima. Ini saya kasih behind of the screen. Di balik dia pergi, saya ngitung. Lah, kurang 10.000. Lupa. Sudah lupa, nggak mulai ngomong duluan, harus tunggu ditegur. Nah, saya tes yang kedua sesuai firman Tuhan. Orang tipe begini bisa dipercaya tidak? Tidak. Karena tidak mungkin menghasilkan buah kepercayaan. Simple, saudara. Simple. Amin. Simple. Makanya banyak orang merasa ya, melihat ini orang keren loh. Wah, mungkin sekeren pemain musik. Wah, keren, ganteng, gagah, main musiknya hebat. Pasti dipercaya Tuhan. Berarti orang yang jelek, pengemis itu mungkin gak dipercaya Tuhan. Salah, ada kalanya pandangan Tuhan beda dengan pandangan manusia loh. Hati-hati. Kita ambil contoh Daud. Daud gitu-gitu sampai dipercaya Tuhan loh. Sehingga Tuhan mempercayakan semua. Ini agak kita terbelalak mata kita ya. Di samping Musa ada namanya seorang imam bernama Harun. Harun seorang imam loh. Musa itu seorang pembuangan loh. Yang dipungut oleh putri Firaun. Tapi kenapa tongkat kepimpinan bangsa Israel dipegang Musa bukan Harun? Seringkali orang karena mentang-mentang sekolah teologi terus dipercaya Tuhan. Belum tentu. Sekarang orang sekolah teologi selesai cari gereja yang kaya. Supaya apa? Dapat gaji menetap. Zaman dulu orang sekolah teologi itu bukan untuk dapat gaji. Tapi untuk mengabdi, betul? Untuk mengabdi. Sekarang buat cari jenjang karir di pemerintah. Ya. Aduh, gaji 2,1. Gua mau gaji rumah nggak cukup. Aduh. Sekarang Anda mengenal Tuhan, ingin jadi milik Tuhan karena ingin sesuatunya, betul? Betul nggak? Halo, ada orang di sini? Makanya banyak orang bertobat karena sesuatunya kan? Oke, aku mau bertobat. Biar Tuhan berkati saya. Oke, saya mau menjadi orang Kristen. Karena saya lihat orang Kristen pakai mobil. Oke, saya mau pelayanan. Karena orang samping Pak Thomas hidupnya enak-enak. Kata siapa? Kata siapa? Ya, ini saudara. Mari, coba kasih Tuhan. Mulai hari ini ambil sikap. Kalau you tahu bohong sama Tuhan, jangan terus lama-lama you punya kebohongan kamu pertahankan dan tipu-tipu. Hati-hati. Ada saatnya Tuhan pakai cambuk. Tuhan tunjukkan who I am. Amin. Amin. Kenapa saudara? Poin yang lebih penting lagi. Kita lihat.
Saya catat tadi ya pas Anda menyembah. Kita buka Mazmur 139 ayat yang pertama. Mazmur 139 ayat yang pertama. 2, 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal. Ya. Dia kenal saudara. Dia kenal kualitas perkataanmu. Yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku. Dari mana? Nah, haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Terus Tuhan jawab, aku tahu di hatimu cuma cari cuan demi nama Yesusku. Kapan kita tahu bahwa kita sedang berbohong sama Tuhan? Waktu kau menghadapi persoalan. Amin. Ini. Termasuk tadi bangun tidur, langsung pergi mandi, langsung pergi ke gereja pelayanan. Ini nipu. Saya ngomong nggak pakai namanya tutup menutup. Saya nggak suka namanya, karena saya mantan penipu. Kalau ngomong ya belak-belakan gitu loh. Loh, kata Paulus kan, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Nggak tipu-tipu, jijik saudara. Serius. Saya mantan perokok, lihat orang rokok jijik. Saya mantan penzina, lihat orang berzina, terus pelayanan jijik. Nggak tahu kenapa. Amin. Ini loh. Haleluya. Haleluya. Satu saat anak saya Abraham yang ini, Pak, waktu saya kenal Abraham gini, Pak, kenapa sih kok aku main keyboardnya kok jelek banget sih, Pak? Nggak bisa ngiringin Papa tuh. Pas Papa pas lagi klimaks nggak bisa anti klimaks. Ada apa ya, Pak? Dengan lembut saya bilang, sini Bram, duduk bareng sini, kita main menyembah. Menyembahan. Saya bilang, Bram, di titik ini kamu kurang dekat sama Tuhan. Jadi akhirnya ambil keputusan. Setiap pagi setelah dia cuci WC, sapu-sapu, ngepel-ngepel, dia ambil waktu 1 jam, masuk ke ruang studio, dia main piano sendiri. Sampai berminggu-minggu. Setelah berminggu-minggu, bilang, Pak, boleh nggak kasih kesempatan sekali lagi? Saya kasih dia kesempatan. Main bersama-sama. Dia nangis tiba-tiba. Setelah selesai, Pak, baru 60%. Loh kenapa? Karena aku bisa nebak drive-nya Papa itu kemana. Saya tanya ini, kenapa kamu harus tahu siapa Papa dalam menyembah? Karena sama seperti saya mau tahu tentang Tuhan. Bagaimana kamu bisa melihat Tuhan yang tidak terlihat? Yang terlihat aja kamu gak bisa. Betul? Ini. Akhirnya setelah itu puji Tuhan, lancar. Sekalipun mungkin Abraham gak tahu lagu, tapi dia punya cara untuk mengedrive saya itu bisa, dia kasih tanda ke saya bahwa saya tuh gak hafal lagu ini gitu loh. Maka saya berhenti, gak perlu gini, gak perlu. Saya kalau sering kan suka kasih tanda gini kan, kayak gini. Kalau sama anak saya Abraham enggak.
Tapi dia nuntun, ting, oh saya tahu ini berarti main di kunci D. Atau kenapa? Sama, kalau kau dekat sama Tuhan, meskipun Tuhan jalan pelan. Yuk kita lihat ya, Kejadian 3. Kita buka. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, saudara. Maafkan saya kalau saya khotbahnya sama-sama terus ya. Karena ini buat saya sangat menjiwai banget saya melakukan firman ini. Kejadian 3. Kita lihat. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia. Meskipun Adam dan Hawa sedang berbuat dosa, tapi langkah Tuhan dia masih bisa dengar. Sama enggak? Saudara meskipun jauh dari Tuhan, tapi destiny Anda masih bisa tahu loh. Sama kan? Sama enggak kamu meskipun sedang jemaat jauh dari Tuhan, kamu jemaat siluman yang datangnya cuma ada Pak Thomas. Kalau kamu pilih-pilih pengkhotbah kan, tetap tahu kan, tetap sama kan. Anda bisa baca ayat ke-9, yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka sedang berfirman, di manakah engkau? Saya tanya, Allah tahu nggak sih bahwa Adam dan Hawa sedang sembunyi? Allah tahu, tapi kenapa dipertanyakan dulu? Sepertinya Allah tuh kehilangan kepekaan. Yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa ada tantangan ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saya tanya, kalau peta umpet, Allah yang jadi 1, sudah belum? 2, 3, 4, sudah. Kira-kira Allah tahu nggak kamu di mana? Tahu, kamu di genggaman Allah kok. Tapi seringkali kita seperti orang bodoh, dipikir kamu sembunyi kata-kata yang indah dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk roh agamawi. Kamu pikir Allah nggak tahu? Allah tahu. Di dalam Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui, katakan engkau. Kalau aku duduk, berdiri, engkau mengerti. Nah, ini. Kemarin waktu MDPJ, ada tim Tegal, mau temuin saya, mau bilang bahwa bulan depan gak bisa ikut MDPJ. Sebelum dia ngomong, saya harus tembak dulu. Tiketnya sudah Tuhan sediakan loh. Kaget dia. Kok baru mau minta izin? Saya tembak langsung. Tuhan sudah siapin tiket kamu bulan depan loh. Langsung sudah gelagep. Nah itu. Ngomong kayak gini, Tuhan Maha tahu loh. Bilang Tuhan Maha tahu. Amin. Saat kamu duduk, kamu berdiri, kamu jalan, Tuhan Maha tahu. Yang ketiga, engkau, 2, 3, memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Semua jalan Tuhan tahu. Bahkan niat kamu mau makan bakso, terus mau berbelok, Tuhan tahu kamu mau makan soto, bukan bakso. Haleluya. Amin. Bawa pempek enggak? Dia tahu kekinan saya pempek. Berapa dus? 1 dus. Isi 10 atau isi 20? Dia tahu apa yang saya butuhkan. Amin. Saya gak perlu WhatsApp, gak perlu chatting. Dia udah tahu. Gembala sidang suka pempek. Haleluya. Saya rindu Anda jemaat yang dipercaya Tuhan. Yang mau angkat tangan. Ayo. Bagaimana caranya?
Belajar setia dalam perkara kecil. Itu kunci pertama. Belajar setia dalam perkara kecil. Gak usah pikir tinggi-tinggi dulu. Yang kecil-kecil dulu kamu komitmen, kamu komitmen konsisten. Katakan 3K, komitmen dan konsisten. Jangan bertobat hanya karena ingin dapat duit, merubah nasib, merubah keadaan. Sama yang terjadi dari Paskah. Bertobatnya karena situasi. Bukan akar masalah karaktermu. Amin. Yang keempat. Yuk, 2-3 yuk. 2-3 keras. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah. Makanya Petrus ngomong, Tuhan, aku mau mati buat kamu. Yang lain boleh bergoncang, aku tidak. Tuhan bilang, pret. Lu tuh sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan kau menaruh tanganmu ke, nah itu loh. Sepertinya kita terkurung dalam tangan Tuhan. Jadi gitu, kamu tuh kecil. Thomas, lu lagi ngapain tuh? Terlihat nih, kayak Pak Henson dan CCTV. Itu kok lagi ngapain di belakang tengok-tengok gitu. Nah itu loh. Kenapa? Kalau kamu di ruang CCTV, ya orang yang lihat CCTV, ya kamu seperti terkurung di depan CCTV. Paham saudara? Lanjut ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup. Nah, oke. Jadi pagi hari ini saudara kasih Tuhan, belajar yuk sama-sama, amin. Untuk hidup benar. Karena sebelum kamu berkata-kata, sebelum kamu jalan, sebelum kamu beraktivitas, Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu benakmu sampai tulang sumsum, Tuhan tahu. Kerinduanmu palsu atau asli, Tuhan tahu. Pelayananmu palsu atau asli, Tuhan tahu. Katakan amin. Katakan yes. Mari kita sama-sama kita pakai berdiri. Tuhan memimpin langkahku, setiap saat ada kerja. Tuhan membimbing langkahku di tiap saat ada kerja. Tuhanlah yang membimbingku tangannya.
yang membimbingku, tanganku hatiku berserah, tanganku dipegang. Sama-sama katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku dipegang teguh. Oh, oh, oh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku dipegang teguh. Angkat tanganmu, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku dipegang teguh. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hilang
Mari kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan kita dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu saudara akan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah dan berkata, ini tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan Yesus yang bukan kau pegang tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi angkat perjamuan kita. Demikian juga mengambil cawan sedang makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimaterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu meminta kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Bukan dia kau pegang ada darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kata karapa Oh Jehovah, I worship you, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Yes. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. One and is to come. Kau berkati setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami mau benar, sehingga kau mengenal setiap kebenaran itu apa yang kami perbuat dalam setiap hari-hari kami. Kau memberkati jemaat IFSI Palangkaraya dan semua yang ibadah hybrid dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka. Amin. Diberkatilah mereka. Mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kesayangan Tuhan, dan Tuhan mengenal setiap pribadi-pribadi yang menyembah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Lord, you are holy. Lord, you are holy.
Lord, you are holy. Shekinah. Kami aminkan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kamu merdeka. Firman-Mu yang memerdekakan Tuhan. Pengurapan terjadi siang ini Tuhan. Lord, you are holy, Lord, you are holy. Lord, you are holy. Holy, who was and is to come. Lord, you are holy, Lord. Sing, Lord, you are holy. Holy, who was and is to come. Lord, you are holy. Shena la mata kala la maya la mata. Lord, you are holy, who was and is to come. Terima kasih untuk firman kebenaran dan pengurapan, dan terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang mempermanenkan penyucian itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Persilakan kembali duduk. Kita akan menyaksikan cuplikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 15 September tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris,
drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi Saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan kembali untuk kita bisa menabur. Kita siapkan hati kita untuk menabur. Siang hari ini kita bersatu di dalam doa. Sebentar kami akan menabur yang terbaik untuk pekerjaanmu. Biarlah engkau yang menguduskan kembali berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur, katakan amin. Yang siap menabur boleh maju ke depan satu persatu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Bersama-sama kita semua bangkit berdiri. Aku diberkati. 1, 2, 3, go. Aku diberkati, oh oh, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, 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 oh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, amin. Tuhan pasti menyertainya, dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terimalah berkat di pagi hari ini. Apa saja kau perbuat diberkati dan beruntung. Engkau diberkati damai sejahtera dan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang berkati sama-sama katakan amin. Bagi semua, God bless you.